Besarnya transaksi toko online di Indonesia, yang kabarnya mencapai 1.100 bahkan sampai 1.200 triliun rupiah di 2025, sepertinya mulai dilirik oleh orang pajak. Pemerintah mungkin masih menimbang-nimbang untuk memajaki transaksi di e-commerce termasuk di marketplace, karena menilai ini industri yang masih terbilang baru dan mungkin belum stabil. Tapi sekarang kayaknya udah mulai goyah juga ya, melihat transaksinya sudah sangat besar dan bahkan berkontribusi 4-5% terhadap PDB. Pada setuju nggak sih kalau transaksi di e-commerce itu dikenakan pajak? Atau malah makin berat karena biaya adminnya aja udah tinggi banget? Halo, saya Willy Pujo Hidayat dan Anda sedang mendengarkan Conversation Podcast, sebuah podcast tentang e-commerce. Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan, Pak Purbaya, sempat ditanya oleh wartawan terkait kembalinya wacana untuk memajaki transaksi online atau transaksi e-commerce termasuk di dalam marketplace. Jawabannya sih terdengar cukup realistis ya, atau mungkin bisa dibilang normatif ya, karena beliau statementnya seperti ini saya bacain ya. Jadi sebenarnya Dirjen Pajak sudah punya rencana untuk mengenakan pajak pada online transaction. Tapi waktu itu ekonomi masih agak terganggu, jadi kita belum melaksanakan. Tapi nanti gitu ya, sekarang udah lumayan nih gitu katanya gitu. Sekarang udah lumayan nih, itu poinnya ya. Jadi memang sebelumnya itu udah lama banget ya, sekitar tahun 2018-2019 itu sudah ada wacana untuk mengenakan pajak pada transaksi toko online. Waktu itu masih 10% ya. Kemudian akhirnya nggak jadi. Saya sempat buat episode podcast khusus membahas tentang PPN 10% tersebut, yaitu juga di tahun lalu, di tahun zaman 2018-2019 ya. Teman-teman bisa scroll agak jauh ya di awal-awal episode di podcast ini. Menurut saya waktu itu kurang tepat, karena ini adalah industri yang malah harusnya itu distimulasi gitu, bukan dibebankan pajak. Malah harusnya diberikan keringanan, supaya orang-orang itu masuk dulu ke dalam market yang sudah disiapkan. Sempat buat aturannya, ya terus geger, dan akhirnya dicabut, karena banyak yang menolak ya, banyak yang kontra terhadap peraturan tersebut, dan belum ada update-nya lagi. Sampai akhirnya ada wacana dari Pak Purbaya kemarin yang katanya sih akan diterapkan di kuartal 2 atau Q2 tahun 2026. Kemudian muncul pertanyaan, kalau dipajakin berarti kita beli barang di marketplace akan kena pajak dong, Will? Ya betul, gitu ya. Setiap transaksi di marketplace nantinya kalau jadi ya, itu akan dikenakan PPN sebesar 12%. Lebih mahal dong, Will? Ya tergantung ya. Itu pajak mau di-charge ke pembeli atau dibebankan ke penjual. Kalau ke pembeli ya tentunya akan lebih mahal 12% ya, karena pembeli yang bayar pajaknya, atau dibebankan ke penjual yang antrinya akan menggerus margin. Udahlah potongan marketplace sampai 25%, ditambah potongan 12% PPN gitu ya. Jadi udah muter aja tuh duit ya. Uniknya ya, bukan cuma PPN doang. Ada juga yang namanya PPh 22. Mungkin teman-teman perlu tahu ada yang namanya PPh 22. Apa tuh, Will, PPh 22? Itu adalah pajak yang harus teman-teman bayarkan kalau omset setahun teman-teman ya, omset 1 tahun toko teman-teman itu berada di atas 500 juta rupiah. Omset ya, bukan laba. Omset, revenue. Oke. Jadi kalau bahasa saya sih kasarnya ya, itu kayak upeti zaman VOC. Gak peduli mau untung berapa, yang penting saya ambil PPh 22 dari semua transaksi kamu, karena omset kamu besar udah sampai 500 juta rupiah. Kemudian kalau jadi nanti ada PPN, ada PPh. PPN itu setiap transaksi ya dari invoice, kemudian tadi PPh itu dari total setahun. Kalau teman-teman dapat di angka 500 juta, maka harus bayar PPh 22. Nah untungnya, kalau dilihat nih, ya setahun direkap, misalkan teman-teman omsetnya ternyata sudah 1 miliar. Berarti teman-teman harus bayar pajak lagi yang tadi ya, PPh itu sebesar, nah besarannya ini besaran untuk e-commerce, jadi beda dengan PPh biasa ya. Kalau PPh badan itu sampai 22%. Cuma nih PPh-nya 0,5 sampai 1%, jadi masih bisa ditolerir lah. Jadi sanggup apa enggak kalau ada PPN juga, terus ada PPh juga gitu ya? Atau sudah mulai merasa pemerintah zolim? Kemudian kita coba membahas dari sisi positif ya, manfaat dari pajak.
kalau diingat-ingat ya, kita itu hampir setiap uang yang keluar dari dompet kita, uang yang keluar dari rekening kita, itu bayar pajak loh. Nih ya, teman-teman keluar rumah, pakai kendaraan, ya. Kendaraan itu setiap tahun bayar pajak. Betul ya, kita bayar pajak kendaraan bermotor. Kemudian teman-teman mau jalan beli bensin dulu. Itu bensin itu ada struknya, itu ada PPN-nya, gitu ya. Terus ke Indomaret, ke minimarket, beli minum. Coba cek struknya, itu ada PPN-nya juga. Laper, ya mau makan di resto, itu ada PPN-nya juga gitu kalau teman-teman mulai perhatikan ya. Jadi semuanya tuh dipotong pajak gitu. Atau yang lebih unik lagi, ada yang namanya PPh 21. Ini buat teman-teman belum yang sudah kerja mungkin paham ya. Ada namanya PPh 21, yaitu penghasilan. Jadi gaji kita yang kerja keras nih siang malam berzombiria di KRL itu dipotong PPh 21. Jadi sebetulnya teman-teman itu sudah berkontribusi untuk memasukkan uang ke kas negara gitu ya. Jadi setiap aktivitas kita itu teman-teman udah bayar pajak sebetulnya. Pajak kita dikumpulkan oleh yang namanya Dirjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak setor ke negara, masuk ke kas. Nah dari ke kas negara tadi diputar lagi. Buat apa? Ya buat gaji PNS, ya, buat stimulus ekonomi, termasuk buat MBG. Ini episode gawat ya, banyak senggol-senggolan. Kacau. Atau pajak itu dipakai untuk buat bayar BPJS misalnya. Atau bantuan untuk subsidi rakyat miskin. Atau buat pendidikan. Atau untuk riset. Jadi sebetulnya itu bisa sangat banyak sekali dimanfaatkan. Jadi sebetulnya ya kalau rakyat itu tertib bayar pajak, kemudian pengelolanya juga berintegritas, ya tidak dikorupsi, tidak ribuan triliun uang rakyat itu habis sia-sia, maka uang triliunan itu bisa digunakan atau sangat berdampak untuk kesejahteraan rakyat di satu negara, yaitu rakyat Indonesia. Kalau dalam tanda kutip ya, kalau dikelola dengan baik, integritas, ya kemudian lebih prudent, ya prudent itu lebih hati-hati, lebih bijaksana, itu tentunya akan banyak sekali lapisan-lapisan masyarakat yang diuntungkan. Jadi seperti ada syarat dan ketentuan gitu ya kalau mau sejahtera dari pajak gitu, nggak boleh korupsi, harus berintegritas, harus berhati-hati, harus bijaksana dalam pengelolaannya dan seterusnya. Oke, kita balik lagi ke topik pajak untuk e-commerce. Sejujurnya ya, saya di kantor itu walaupun kami e-commerce, tapi kami tetap menetapkan PPN untuk setiap transaksi. Ya, kamu kan B2B, Will, ya pasti PPN, ya bener gitu ya. Tapi nggak juga, karena ada juga customer kami yang pribadi, jadi pembelian pribadi, akhirnya mau nggak mau ya ikutan juga bayar PPN. Nanti dia memberikan data NPWP-nya, kemudian kita berikan faktur pajak. Faktur pajak itu adalah bukti kalau Anda sudah bayar pajak dan pajaknya sudah kami laporkan, gitu ya. Bahkan pernah ada juga yang beli itu nggak punya NPWP atau mahasiswa, ya Pak, saya mahasiswa, saya belum punya NPWP. Akhirnya pakai skema yang namanya skema digunggung, ya mungkin teman-teman yang di pajak pernah dengar. Ada yang namanya skema itu digunggung, jadi dikumpulin dulu pajaknya, kemudian baru dilaporkan. Jadi nggak perlu pakai data NPWP atau data NIK dari si pembeli. Dan ya, kalau kata Pak Purbaya tadi, biar ada keadilan ya atau fairness atau kompetisi yang sehat antara online dan offline. Mengenakan pajak untuk e-commerce ya menurut saya secara pribadi sih cukup masuk akal. Ya supaya lebih fair. Jadi jangan sampai online itu dijadikan dalam tanda kutip cara kabur atau cara menghindari transaksi menggunakan pajak. Jadi supaya nggak kabur saat ada transaksi atau tidak menjadi cara untuk menghindari pajak dari setiap transaksi. Ada tuh customer yang, Mas bisa nggak pakai marketplace aja biar nggak kena pajak? Ya karena hampir semua orang tahu gitu ya kalau di marketplace itu nggak kena pajak, ya masih belum ada PPN-nya gitu. Jadi mungkin masih bisa dijadikan celah untuk tidak membayar pajak atau menghindari pajak. Dan kalau saya cek regulasi ya di beberapa negara di dunia, itu memang hampir semuanya sudah mulai memungut pajak dari transaksi di e-commerce. Dan sebenarnya selama ini ya, platform ya Tokopedia, Lazada, Shopee,
itu dia sudah memungut pajak dari setiap transaksi yang teman-teman lakukan. Jadi kalau mereka mengambil admin, ya biaya admin dari merchant, itu mereka harus bayar pajak juga, mereka lapor pajak ke kantor pajak. Waktu dulu kami buka cabang ya di marketplace, saat marketplace memotong biaya layanan, itu saya bisa loh minta faktur pajak, yang artinya mereka juga menyetorkan pajak dari transaksi kita gitu loh. Mereka misalkan ambil admin 2%, misalkan nilainya 100.000. Dari 100.000 itu mereka harus lapor pajaknya ke pemerintah. Dan itu kita bisa minta faktur pajaknya dia, walaupun dibatasi. Ya, karena tentunya akan banyak sekali faktur pajak yang harus dibuat gitu ya. Dan coba ya nggak dihitung dari pendapatan seller gitu, melainkan dari platform sendiri yang melaporkan ya. Nah, kalau jadi dipajakin, bisa jadi secara sistem akan ada penyesuaian gitu ya. Dan ya, bisa jadi platform akan men-charge PPN untuk setiap transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Lah sepi dong Will, kalau dipajakin, mending ke toko langsung gak sih bayar cash? Pasti teman-teman akan punya keluhan-keluhan seperti itu ya. Makanya tadi kata Pak Purbaya kan, lihat dulu situasi dan kondisinya, udah siap atau belum. Jangan sampai transaksi jadi turun karena pembeli pada keberatan bayar 12% PPN dari setiap transaksi. Ya kalau belinya 10-20 ribu PPN 12% mungkin nggak terlalu kerasa ya. Coba kalau belinya 1 juta kan lumayan. 100 ribu ya. Terus sebaiknya gimana Will? Dengan menimbang ya, dengan menimbang asas keadilan. Sebetulnya dipajakin sih ya oke aja gitu ya. Cuma mungkin kan bisa ditambah gitu regulasinya. Ya terlepas dari tingkat regulasi, tingkat korupsi yang masih tinggi ya, tingkat ketidakhati-hatian dalam penyelenggaraan anggaran belakangan ini, atas asas keadilan, dan pemerataan kesejahteraan ya, pemajakan e-commerce menurut saya tidak masalah sama sekali. Berarti nantinya akan dikenakan PPN 12% untuk setiap transaksi dan PPh 22 sebesar 0,5% untuk penjual dengan omset di atas 500 juta rupiah setahun. PPN dibebankan ke pembeli, PPh dibebankan ke penjual, gitu ya. Jadi sepertinya saat ini cukup adil. Tinggal PPN. Nih ya, jadi kalau menurut saya PPN 12% ini masih sangat tinggi ya. Sepertinya pemerintah mungkin perlu mengadakan insentif. Jadi mungkin kayak subsidi gitu ya sistemnya. Mungkin pemerintah bayarin 10%, kebanyakan ya. Pemerintah bayar 5%, kita bayar 7%-nya dan seterusnya. Atau seperti voucher. Misalkan voucher diskon PPN 50% gitu ya. Sebanyak let's say 12 kali. Jadi sebulan sekali doang jatahnya. Kayak tanggal kembar ya. Jadi sebulan hanya sekali ada voucher untuk gratis atau diskon 50% dari pajak. Walaupun sepengalaman saya sih kayaknya nggak bisa sih ya. Biasanya itu kita nyetor dulu, kalau kelebihan baru ditarik gitu. Baru kita balikin ke kita, itu pun harus lewat audit dulu gitu ya. Jadi alternatif solusinya bisa dibuatkan seperti tadi insentif atau dibuat kategori. Misalkan hanya untuk kategori produk-produk tertentu seperti barang-barang elektronik gitu, atau barang yang nilainya mungkin di atas 5 juta gitu ya. Karena kalau enggak biasanya bisa cukup telak banget ya, itu pasti orang-orang bakal mundur sih, nggak bakal mau belanja secara online lagi. Jangankan ada tambahan PPN ya, kita aja nyarinya di tanggal kembar gitu supaya ada gratis ongkir gitu kan. Kita aja menghindari ongkir gitu. Kalau bisa ada diskon plus gratis ongkir, ya itu yang kita kejar tuh. Nah, jangan sampai ada pajak yang justru menghalangi orang untuk akhirnya membeli. Ya, jadi pemerintah mungkin bisa lebih bijaksana gitu ya dalam menilai atau menentukan kapan sih sebaiknya mulai penarikan pajak dari e-commerce. Kalaupun jadi, tolong regulasinya jangan langsung memberatkan. Karena industri ini menurut saya secara pribadi ya, industri ini masih harus didukung penuh. Gitu. Jadi ini masih belum stabil dan masih banyak orang yang bergantung pada industri ini. Apalagi kita minim perlindungan, ya kita gak ada perlindungan sama sekali. Baik konsumen maupun penjual, kita sama-sama rentan. Ya rentan apa? Rentan ditipu, rentan kena dampak regulasi dari platform, persaingan yang tidak seimbang gitu ya. Ya berat sih, apalagi kalau misalkan tetap dipajakin juga
dipukul rata juga pakai pajak lagi, akhirnya ya kita mau ngapain lagi gitu ya, kita bingung. Mending buka warung seblak aja kali ya. Jadi ya tolong dipertimbangkan kembali untuk Pak Purbaya maupun pemerintah terkait pemajakan toko online ini. Bukan ditiadakan, tapi kalau tadi seperti saya bisa boleh berikan masukan, diberikan insentif, kemudian diberikan voucher diskon 50% untuk PPN, kemudian ada seperti apa namanya tadi, subsidi ya, berapa persennya dari pemerintah, berapa persennya dari masyarakat gitu, kayaknya akan lebih fair gitu, lebih bisa diterima lah untuk awal-awal seperti ini ya. Jadi, dan untuk para bisnis e-commerce ya, ini udah kayak keniscayaan ya, udah 2 kali wacana ya. Jadi menurut saya sih tetap berhati-hati ke depannya, berantisipasi, khawatir beneran diterapkan di dalam waktu dekat ya. Jadi harus tetap bersiap-siap dengan segala macam kemungkinan. Itu aja episode hari ini ya, nggak capek-capek saya ngomong buat teman-teman untuk coba jalan paralel ya. Kalau teman-teman bergantung pada marketplace, bikin marketplace, bikin juga website sendiri, jadi jalan paralel berduaan. Jadi nanti ini udah dipotong biaya admin, dipotong pajak, dipotong ongkir, dipotong retur gak jelas dari pembeli yang mungkin berniat yang kurang baik ya. Itu bisa terreduce dengan kita mengelola sendiri melalui website. Bagaimana nanti kepercayaannya, Will? Bagaimana nanti trafficnya? Bagaimana nanti skema platformnya? Bagaimana? Apakah nanti customer harus mendapatkan email promosi dibombardir apa segala macam? Itu bicara nanti. Pokoknya teman-teman mulai dulu aja jalan 2 kaki ya, di marketplace jalan, di website sendiri juga jalan. Jadi jalannya pelan-pelan, jalan paralel. Oke, itu aja episode hari ini. Terima kasih sudah mengikuti episode hari ini, dan boleh tolong dibagikan ya sekiranya menurut teman-teman episode ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.